Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat di dalam perkumpulan ini. Salawat juga salam tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini alhamdulillah telah hadir di antara kita anak cucu daripada salah seorang wali min auliyaillah, yaitu Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu Al-Habib Haidar. Ini sudah kesekian kalinya beliau bersama kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan perkumpulan ini. Mudah-mudahan sebagaimana datuk beliau, kakek beliau yang doanya begitu mustajab manakala mengangkat tangan kepada Allah, maka doa-doa yang dibacakan oleh anak cucu beliau pun insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara kemuliaan dan keberuntungan yang didapatkan orang yang dikumpulkan dengan seseorang yang punya hubungan dengan orang yang mulia, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, bakhtaman qad ra'ana au ra'a man ra'ana. Beliau mengatakan sungguh beruntung orang yang sempat memandang kami, ujar Habib Ali, atau memandang orang yang memandang kami. Artinya kita kada sempat memandang bagaimana wajah secara langsung daripada Sayyidina Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, tapi cukup dengan memandang anak cucu beliau, maka termasuklah kita ittisal, terhubung dengan datuk mereka. Inilah yang dinamakan suatu keberkahan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jangankan seseorang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah sebagaimana Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, bahkan seekor anjing yang dianggap najisnya paling berat, najis mughallazah, tetapi keberuntungan yang didapatkan oleh anjing yang menyertai Ashabul Kahfi, tempatnya menjadi tempat yang kita semua idam-idamkan agar kita bisa masuk ke dalamnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Anjing yang najis, yang apabila orang beriman menyentuh bagian tubuhnya dalam keadaan basah, maka wajib dibasuh, bukan sekali membasuhnya, bukan 3 kali membasuhnya, tapi 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Tetapi manakala mereka atau anjing tadi berkumpul dengan Ashabul Kahfi, orang-orang soleh, maka dia pun mendapatkan pandangan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untungnya kita bila ketujuh berkumpul-kumpul atau hadir di antara kita tamu-tamu yang punya hubungan mulia dengan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali pada bahasan tentang solat khusyuk, bayanul khusyuk fi shalah, keterangan tentang bagaimana mencapai khusyuk di dalam solat. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya ada di dalam satu khobar disebutkan bahwasannya pertama kali yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan seorang hamba itu adalah nanti di hari kiamat adalah solat. Yang diperiksa, yang diperhatikan oleh Allah di antara sekian banyak amal-amal kita ini, yang pertama kali itu tentang solat kita. Artinya sudah benarkah kita melaksanakan solat itu? Apakah kita memang betul-betul semua solat yang diwajibkan kepada kita sudah kita kerjakan atau tidak? Jadi Allah Subhanahu wa taala memeriksa tentang solat ini. Ya, artinya begitu pentingnya solat ini, seandainya ada orang nang kada solat,
ada di antara kita, maka perkumpulan kita dengan orang-orang yang tidak sholat, kita akan terkena bagian sial. Apa gerang sial itu? Ya, sial itu artinya orang itu jauh daripada keberkahan. Hendak apa aja sial, ya. Dan sial ini kadakawa dihilangkan dengan mandi sial. Kalau pang misalnya karena kada sembahyang lu datang udah tuan guru-guru mandi ulun ini berusaha sial benar. Kenapa? Melamar bini hingga dilarangnya, melamar hingga ditolaknya. Sial benar ulun mandi pang ulun. Ujar tuan guru, walaupun ikam sedrum mandi mun kada sembahyang kada tembus, kada hilang sialnya. Nah ini maka penting sekali kita menjaga masalah sholat ini. Dan kebanyakan orang yang wayah ini banyak dalam suatu ibadahnya itu tertipu, lebih mengutamakan nang sunat daripada nang wajib. Nang sunat berhimat benar, bila ziarah rajin bersemangat, tapi kada dipikirkan di mana singgah sembahyangnya. Nah itu nomor satu dulu. Jangan singgah makan di mana, nih itu jadi pikirkan. Singgah sholatnya di mana, itu nih pikirkan. Karena bila dibawa ziarah, kemana garang wisatanya aja. Ini wisatanya aja. Wisatanya kemana garang aja? Mandian kah kita aja di pantai aja? Terlalu jauh merah mak. Nah. Jadi yang pertama kali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala amal seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Fa in wujidat tamatan, apabila salatnya itu sempurna. Yang dimaksud salat sempurna itu adalah sempurna rukun-rukunnya, sunnatnya dan adab-adab di dalam salat. Bilanya sempurna ya, qubilat minhu, maka diterimalah salat kita. Wasairu amalih, bukan hanya sholatnya saja yang diterima, tapi seluruh amal-amal kita pun diterima oleh Allah. Karena sholat ini di dalam gambaran batang tubuh kita itu seperti kepala, ya. Jadi posisi sholat di antara ibadah-ibadah yang lain, yakam manusia itu bagian kepala. Bilanya orang itu kada sembahyang berarti kada bakapala. Kalau peng ada di antara kita ini pindah kada bakapala, bukahan ya lagi kita ya. Enggak berani. Jadi menjadikan suatu barometer amal itu ada sholat. Bilanya bagus, bagus juga amal nang lain. Bilanya buruk, buruk juga. Wa in wujidat naqisatan, bilanya sholatnya itu ada kurang, dipintangan manakah kurangnya? Di dalam rukun fi'linya kah, rukun qaulinya kah, apalagi rukun qalbi. Kalau pang misalnya sholat kadang kayak orang, wah ini kan keluar aliran-aliran melaksanakan sholat dengan cara yang aneh. Adalah melihatlah orang sholat tapi beluncat-luncat sembahyang. Sembahyang apa nih itu beluncat-luncat? Ada nggak itu? Macam-macam ini. Bajoget dulu hanya sembahyang wipe. Wah ini keluaran macam-macam. Ini kan apa ya, jadi ketahuan nih. Sebenarnya sudah ada, sudah lama itu. Cuman karena medsosnya ini dasar luar biasa, ketahuan. Nang dahulu tersembunyi kita kada tahu, jadi tahuan berarti. Nang di rumah paninian kan jadi tahu, karena cucu menampilkan di HP. Nah nih ya, orang sembahyang nih ya, tahu juga ini. Siapa nang ada tahu? Tahuan sudah. Zaman wah ini jendela informasi terbuka begitu lebar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalus salatil maktubah kama salil mizan. Perumpamaan daripada solat yang diwajibkan itu, Nabi, itu seperti timbangan. Jadi solat nang 5 waktu itu diumpamakan oleh Nabi seperti timbangan. Man aufa
istawfar. Siapa yang memenuhi daripada timbangan tersebut, maka penuhlah timbangan itu. Jadi kalau kita hendak sempurna di dalam sholat, maka perhatikanlah sebelum kita betul-betul takbiratul ihram. Ya, sebelum angkat takbir itu nah bujur-bujur dahulu. Ini siapa yang dihadapi? Al-Imam Ali Zainal Abidin sebelum masuk dalam sholat, baru selesai wudhu sudah pucat wajah beliau. Kalau kita berwudhu sigar muha. Tetapi cucu baginda Nabi ini bukan sigar muha, tapi pucat. Ada yang bertanya, kenapa wahai imam kau pucat? Kau tahukah siapa yang akan kau hadapi setelah ini? Pencipta alam semesta yang menciptakan kita semuanya. Bahkan kita semua berhajat, yang menentukan hidup dan mati kita. Kayak apa kada pucat, takutan sih den. Hendak menghadap Allah, maka dengan segala dosa dan kotoran ada di diri kita, maka berusahalah sebelum sholat itu kita memohon ampun kepada Allah dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, pantas juakah ulun ya Allah menghadap lon bian. Astagfirullahaladzim, banyak dosa ulun ya Allah, takutan ya. Karena orang-orang yang betul-betul hubungannya begitu dekat dengan Allah, makrifat dengan Allah. Contoh Al-Imam Ali Zainal Abidin, tentu saja ilmu yang beliau miliki itu tercermin dari perilaku beliau. Karena ilmu, mun orang kada beilmu kada mau pucat muha, biasa aja besigar malah bodoh itu. Ini ilmunya tampak pada perilaku beliau. Makanya penting kita tahapan yang pertama itu dulu ilmu dulu ada, ilmu masuk, baru tumbuh ada rasa takut dengan Allah. Mun ilmunya kada ada, dari mana datangnya takutan lawan Tuhan? Kada ada ilmu lagi. Kalau sudah kita rajin hadir majelis ilmu, malam Jumat hadir, bersalawat 4 jua, beristighfar, berzikir, baca ratib 4 jua, kajian ilmu agama 4 jua, maka orang itu kalau sudah rancak istiqomah hadir di satu majelis, akan terjadi suatu perubahan. Bertambah takutannya lan Tuhan. Dulu wani banar, lan Tuhan melanggar hukum wani banar. Imbah hadir ke majelis, ilmu bertambah, hati bebarasih, penyakit-penyakit hati banyak nang hilang sudah, terjadi perubahan sikap. Kayak apa aja itu, nang penyinggungan berkurang sudah. Nyebelinya Tuhan makin Tuhan ini penyinggungan, kada kau ditagur-tagur. Nah, mun ilmu mah imbangi lawan ilmu, kada maunya. Penyinggungan tuh kada mau. Wa qala Yazid Ar-Raqashi kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mauzunah. Disebutkan oleh Yazid Ar-Raqashi bahwasanya salatnya Rasulullah itu sempurna seakan-akan seperti timbangan. Sempurna, ada keseimbangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innar rajulain min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salatihima ma baina samai wal ar wa asyara ila al-khusyu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 2 orang laki-laki daripada umatku. Artinya yang laki-laki ini mewakili perempuan. Kadanya laki-laki aja bang, perempuan kada termasuk dalam hadis ini. Maksudnya meliputi laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya 2 orang daripada umatku, kedua-duanya berdiri di dalam sholat, di dalam ruku dari keduanya orang tadi. Begitu pula sujud yang 2 orang tadi itu wahid, sama. Jadi kalau kita melihat orang sembahyang dari segi johirnya itu adab johir perlu, adab batin lebih perlu. Adab johir kayak apa? Yang rukun-rukunnya dikerjakan. Orang ruku itu bagaimana? Ruku itu rata, kepala, bahu itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti papan yang diantak ini, rata. Kada mau tak ke atasnya, kada mau, atau tak ke bawah, kada mau, rata. Mun hendak rata kadanya pian coba dicaramen,
Nah bicara minna. Nah bujur kan ada rukonya. Nah bilanya sudah bagus, rata, bahu lawan kepala, sempurna ruko. Begitu pula dengan sujud. Sujud itu hendaklah semua atau 7 daripada anggota tubuh kita hadapkan ke kiblat. Jari kita ke kiblat. Jari kaki pun dilipat ke kiblat. Ya, hadap ke kiblat, dan 7 anggota itu menyentuh lawan lantai tanpa dihalangi oleh sesuatu. Apa yang 7 tadi? Dahi, telapak tangan, lentuhut, jari-jari kaki. 7 itu wajib menyentuh. Makanya kenapa orang nang sholat kada boleh kopihin kayak gini nah biasanya palo enak kayak ini. Nah sembahyang tutup, lalu dahi itu kadang menyentuh lawan, nah kadang ingat mampu dikakana, nah kadang kau dianggap remeh, pian kalau pengkena di sini keluar rambut mesti, ya. Jadi kita memperhatikan 2 orang ini di dalam gerakan ruku, sujud itu sama, kada ada bedanya orang tadi ujar Nabi. Tidak ada perbedaan antara mereka berdua itu. Nah, wa inna ma baina sholataihima, karena sesungguhnya di antara 2 solat yang 2 orang tadi itu perbedaannya antara langit lawan bumi. Sekalinya beda benar. Kita melihat bagus sama aja, rukunya sama bareng kayak gitu, sujudnya sama, tapi ujar Nabi beliau memberikan suatu isyarat antara langit lawan bumi. Berarti jawabannya bedanya. Di mana perbedaannya? Rasulullah memberikan isyarat wa asyara ilal khusyu'. Ternyata khusuknya orang yang pertama beda dengan khusuknya orang yang kedua. Disinilah pentingnya kita sholat itu khusuk. Coba seandainya kita tahulah orang nang sholat itu berniat atau kada, akan kelihatan orang itu kada berniat. Tetapi karena niat itu tempatnya ada dalam hati kita, maka manakala orang itu melaksanakan sholat, kita tidak pernah tahu orang itu berniat atau kada sholatnya. Sedangkan niat ini menduduki sebagai rukun tiang di dalam sholat. Ini lihat bangunan, berapa tiangnya? Kalau kada bertiang bisa kada berdiri bangunan nih, kada kawa. Sholat nangka itu juga ada rukun-rukunnya. Maka rukun yang pertama daripada sholat itu adalah niat bujur-bujur. Kalau kita pengikut Syafi'i, bukan Hambali di sana, masjid sana, pengikut Syafi'i, ya, pengikut Syafi'i yang namanya niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi awli fi'lih. Kita menyenghaja sesuatu, menyenghajanya ini diimbayakan dengan amal perbuatan ibadah yang pertama. Apa pertama sholat? Waktu takbiratul ihram. Di situ andakannya kita berniat. Ada kalau istilah qasad, ta'yin, ta'arud. Nah pokoknya itu tadi. Dan niat itu bukan di lidah. Yang di lidah itu namanya talaffuz, lapas. Yang sebenarnya niat itu adalah tempatnya di dalam hati kita. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di malam hari ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ila hadratin nabi al-fatihah.